Haleluya, terpuji nama Tuhan. Selamat siang, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, anak-anak muda shalom. Kurang kencang suaranya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, apa kabarnya sepanjang minggu ini? Luar biasa, amin. Yang luar biasa, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu berapa banyak kita percaya mujizat Tuhan hadir pada saat ini. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, bersama-sama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, kita puji Tuhan pada siang ini. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Dia yang mencukupkan apapun yang kita perlukan. Oh, akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, yes, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang tulus Bapa. Bapa, izinkanlah kami Tuhan masuk ke altar-Mu Bapa. Tapi terlebih dahulu biarlah Engkau Tuhan menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau mengampuni Tuhan dosa-dosa kami Tuhan yang kami perbuat Bapa. Supaya Tuhan kami boleh layak Tuhan untuk berada di tempat ini Bapa. Sehingga
Nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati Bapa ibadah kami ini Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat tim musik Bapa. Kami berdoa Tuhan buat worship leader dan para singernya Bapa. Kami mau berdoa buat para ushers Bapa. Kau berkati semua yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau menjamah pelayan-pelayan-Mu Bapa. Engkau mengurapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan, supaya kami hanya memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami ya Tuhan, tapi kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sehingga melalui pelayanan-pelayanan kami, banyak orang Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang belum hadir Bapa di tempat ini. Biarlah Engkau berkati mereka Tuhan dalam perjalanan. Engkau tibakan sampai kemari dengan selamat Tuhan. Tutup bungkus Tuhan mereka oleh kuasa darah-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan buat rumah-Mu Tuhan, Gereja Sutomo Tower ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati Bapa jemaat-jemaat sekitar gedung ini Bapa. Engkau jamah mereka Bapa, supaya mereka boleh datang dan mengenal Engkau sebagai Tuhan Yesus dan Juru Selamat mereka di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Gereja Sutomo Tower ini Bapa menuai banyak jiwa-jiwa Bapa. Kami percaya dan kami melihat Bapa, ratusan jiwa-jiwa boleh datang kemari berbondong-bondong Tuhan, dan seluruh kursinya boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya GBI Sutomo Tower menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap apa yang disampaikan, boleh mengubahkan hati kami Bapa, boleh mengubahkan kehidupan kami Tuhan, dan firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sebentar kami Tuhan akan siap Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya perkenaan Tuhan boleh Bapa terjadi di tempat ini. Urapan Tuhan boleh terjadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, doa anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji dan memuliakan Tuhan katakan amin. Amin. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita percaya mulai hari Jumat kemarin Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita untuk menjadi sebuah gereja. Katakan amin. Berapa banyak yang percaya kita mau dipakai lebih lagi untuk pelayanan Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan sekali lagi. Kita puji Tuhan dengan semangat pada siang hari ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang.
semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Dari awal bersama-sama, mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Katakan kiri kanan, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bapak Ibu saja katakan, mari kita semua. Pandang kiri kananmu, sekaranglah waktunya. Mari maju umat. Lambaikan kedua tanganmu, katakan bukan bangkit. Yes. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, dialah bukan bangkit. Bebaskan rohmu pada siang hari ini Bapak Ibu. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Dengan iman katakan, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Yesuslah Raja, dialah Raja. Amin. Sorak-sorakan haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Sebelum duduk, izinkan kami bertanya di tempat ini, ada berapa banyak engkau Bapak Ibu anak muda yang baru pertama kali hadir beribadah di sesi pertama? Boleh lambaikan tanganmu tinggi. Izinkan kami rindu mengenal. Ada satu, ada dua jiwa. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, abang-abang kami yang engkau bukan orang asing di tempat ini. Kiranya kita bersama-sama beribadah di tempat ini, memuji muliakan nama Tuhan. Dan jangan lupa kita masuk ke dalam Eva yang ada di tempat ini. Katakan amin. Amin. Bersama-sama kita melayani di tempat ini. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, jangan jemu-jemu untuk melayani Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebagaimana Tuhan memberkati kita sepanjang umur hidup kita, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi setiap kita. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil, sebab bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita katakan pujian ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagimu Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari bersama-sama dari awal katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bersamamu kami aman Tuhan. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kami berserah Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bersama-sama Bapak Ibu saja katakan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataanmu. Percaya kuasa Tuhan yang menjaga kita. Aman karena kau menjaga, ku kuat. Hidup kami Tuhan oleh kuasa.
pengakuan kami kepadamu Tuhan. Mari bersama angkat tangan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagimu Tuhan terjadi kesembuhan di tempat ini ya Tuhan Yesus. Oh, ku diangkat. Dengar seruan kami ya Tuhan. Mujizatnya dan dipulihkan. Mujizatnya, mujizatnya disediakan. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hadirlah Engkau Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan Yesus. Oh, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita agungkan Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Hadirlah Engkau Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagimu ya Tuhan kami. Kami naikkan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan
segala pujian dan hormat hanya bagimu ya Bapa. Haleluya. Kami sembah Engkau, Allah yang hidup. Engkau Allah yang setia bagi kami. Mari bersama-sama kita angkat suara sekali lagi. Mari kita sembah Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kau Raja bagi kami. Mari naikkan doa-doamu pada siang hari ini. Mari naikkan syukur. Mari bawa persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama. Mari kita bebaskan roh kita pada siang hari ini. Izinkan Tuhan melawat setiap kita pada siang hari ini. Oh ya dabatakara labasya nada labatakara labasya. Ya naralabasya naralabo. Hadiratmu, hadiratmu. Biarkan kami tenang Tuhan, sebab Engkau yang menjaga kami. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya rabatakara labasya rabarabara. Ya rabatakara labasya naralabo. Cari Tuhan. Ya rabatakara labasya naralabara. Rabatakara labasya naralabo. Ya rabatakara labasya. Ya rabatakara labara. Kami bersyukur, kami bersyukur. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Ya rabatakara labasya naralabo. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Ya rabatakara labasya naralabo. Buat penyertaan-Mu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang maha sempurna bagi kami ya Bapa. Ya rabatakara labasya naralabara. Kami
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah kami yang mulia yang bertata dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih kami boleh hadir Bapa, untuk duduk berkumpul Bapa, memuji menyembah-Mu. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa Tuhan, bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia yang kami kasihi Tuhan, bangsa negara di mana kami tinggal, minum, makan, dan juga melakukan segala kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa kami ini ya Yesus ke dalam tangan-Mu. Tuhan Allah kami semesta alam. Dan kami berdoa Bapa, memanjatkan Bapa perlindungan atas bangsa kami, atas keselamatan bangsa dan negara ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk hikmat kebijaksanaan bagi pemimpin bangsa kami Bapa, mulai dari presiden ya Tuhan, pejabat Bapak Menteri, jaksa, polisi, TNI Bapak, dan semua aparatur negara Tuhan. Mari kiranya Engkau memberikan Bapak hikmat kebijaksanaan-Mu sekali lagi Bapak bagi pemimpin bangsa kami Bapak. Kami percaya Bapak, ketika kami Bapak berdoa bagi bangsa kami, mujizat terjadi, maka kesejahteraan juga akan turun Bapak bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau menganugerahkan kesejahteraan-Mu ya Tuhan, dan juga Bapak keamanan bagi bangsa kami, agar kiranya tercipta Bapak kestabilan ekonomi Bapak, dan terjadi pertumbuhan Bapak. Setelah Bapak terjadinya COVID-19, kami percaya Bapak banyak Bapak lini-lini yang mengalami Bapak pertumbuhan ekonomi yang melambat, tapi kami percaya Indonesia berbeda Bapak dari negara-negara lain. Jikalau tahun depan Bapak terjadi resesi, akan terjadi resesi Tuhan di tahun 2023, kami percaya tangan Tuhan akan menolong bangsa kami Indonesia keluar dari resesi yang terjadi Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, berkatilah bangsa kami Bapak dengan terang-Mu yang ajaib Yesus, sehingga Tuhan bangsa ini boleh juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk pemimpin gereja di Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati Bapak hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan kerukunan dan kedamaian Bapak. Kami percaya ketika gereja bersatu Bapak di Indonesia, doa dinaikkan, pujian penyembahan Bapak dinaikkan. Kami percaya mujizat terjadi atas bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan melindungi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat-Mu ya Bapak, seluruh gereja di Indonesia dan di tempat ini Bapak. Kiranya Engkau berkenan untuk membukakan tingkap-tingkap surga-Mu dan mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah ya Bapak, bahkan di tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anak Tuhan akan berbeda Bapak dengan mereka yang di luar ya Tuhan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya doa dan iman kami menyelamatkan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan tidak juga kami lupa berdoa Bapak untuk Tuhan perlindungan berkat-Mu Bapak bagi pembangunan Bapak rumah Tuhan di rumah persembahan.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk program gereja kami ya Tuhan. 10 rumah doa ya Tuhan, 7 ikonik Bapak Alkitab Bapak dan Chapel. Tuhan bekerjalah Bapak bagi program gereja kami, sehingga program gereja kami Bapak akan menjadi berkat Bapak di kota Medan, bahkan Sumatera Utara, bahkan Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa Bapak bekerja sesuai dengan kejayaan Bapak, kemuliaan Bapak dan kehormatan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak bahwasanya Tuhan gereja GBI Rumah Persembahan akan menjadi berkat bagi gereja-gereja lain, bahkan wilayah di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa berikan hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Mari kiranya ya Tuhan Yesus, api dari surga Bapa mengurapi hamba-Mu, sehingga apapun hamba-Mu sampaikan itu berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus, yang akan membawa pemulihan, yang akan membawa keselamatan, yang akan membawa kebebasan bagi kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Bagi-Mu segala puji, hormat, syukur, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Tuhan kami, Allah yang perkasa, kami berdoa dan ucap syukur. Mari semua bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita angkat pujian ini, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Ini pengakuan iman kami. Dari hati kami mengalir, mengasihi, menghormati-Mu melalui pujian. Kiranya Tuhan Engkau disenangkan dengan seluruh aktivitas kami pagi menjelang siang hari ini di tempat ini. Kiranya seluruh pujian, penyembahan dan doa yang kami naikkan menjadi ukupan, wangi-wangian yang menyenangkan hati-Mu. Seluruh kehidupan kami terbuka untuk Tuhan. Kami bersyukur Engkaulah sang pemilik hidup kami. Hari ini kami datang berhimpun di tempat ini bersama dengan umat-Mu, dengan satu tujuan, kami berbakti kepada Engkau. Sebagai aplikasi ketergantungan penuh kami kepada Engkau, sumber daripada segala sumber yang berkecukupan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami menguduskan Sabat, yang kami tahu Sabat merupakan hari kenikmatan, hari kesukaan, hari kesenangan, hari di mana kami boleh datang ke rumah Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati roti kehidupan yang menopang seluruh kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami membuka seluruh hidup kami siang hari ini untuk siap kembali. Kami diajar, dididik, sehingga kami mampu berjalan di dalam seluruh kehendak Tuhan. Firman-Mu itu menjadi panduan bagi setiap kami untuk hidup di dalam segala kelimpahan-Mu. Firman-Mu membuat kami jauh lebih bijak daripada badai gelombang kehidupan. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami penyingkapan ilahi, sehingga membuat kami lebih mengetahui daripada pengalaman orang tua mendahului hidup kami. Firman-Mu itu yang mengajar kami, mendidik kami, sehingga kami memiliki budi pekerti jauh daripada guru-guru yang mendidik kami. Firman-Mu
itu yang menjadi alat ukur, mengingatkan setiap kami, sehingga kami berhenti pada satu titik, tidak melampaui dan tidak mengurangi firman-Mu di dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Firman-Mu lebih manis daripada langit di atas mulut setiap kami. Kami mencintai Taurat-Mu dan kami merenungkan sepanjang hari ini. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kehidupan kami. Sehingga tidak ada tempat yang terlalu gelap yang menakutkan untuk boleh kami datang. Karena firman-Mu menunggal di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami menundukkan sisi manusia kami. Kami tawan di dalam pikiran Kristus. Sehingga seluruh pengajaran ilahi firman-Mu hari ini mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami mendedikasikan ibadah hari ini hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk bagi kita semuanya. Shalom. Saya mengucapkan selamat buat gereja lokal di tempat ini. 2 hari yang lalu sudah ditabiskan menjadi sebuah gereja yang naik tingkatnya dari pos pelayanan menjadi GBI. Ya. Selamat buat kita semuanya. Nah, tentu biarlah kenaikan kelas itu membuat kita lebih lagi bergairah untuk melayani Tuhan di tempat ini, memberikan seluruh kontribusi kehidupan kita, berada di tempat ini, bergerak bersama dengan Tuhan, tentunya bersama dengan gembala yang kita kasihi di tempat ini, mendukung visi yang Tuhan berikan kepada gembala, sehingga semuanya kita bisa hidup di dalam visi yang sama. Nah, Bapak Ibu dan hadirin yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan satu topik. Tadi Gary menyampaikan bahwa ini merupakan sebuah kepercayaan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Kita boleh membaca di dalam 1 Korintus pasal 4 ya, ayat 1 dan 2. Kemudian kita boleh lanjutkan ayat 6 dan 7. 4 ayat ini kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 4 ayat 1, 2, 3, 2, 1 ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ayat 6 dan 7 kalau boleh sama-sama kita baca. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Bapak Ibu dan hadirin yang terkasih, tentu pembacaan satu pasal itu dari 1 Korintus pasal 4 itu bisa memberikan makna yang lebih komprehensif. Nah, saya bicara tentang konteksnya. Surat Korintus yang ditujukan oleh Rasul Paulus, tujuannya itu untuk menegur jemaat yang ada di Korintus. Korintus itu pada saat di mana Rasul Paulus melayani merupakan kota metropolitan. Dan Korintus merupakan pusat pendidikan. Sehingga orang-orang Korintus itu terdidik, terpelajar angkuh secara akademis. Selain itu, kota metropolitan juga berbicara tentang pusat perekonomian. Sehingga dari sisi perekonomian mereka itu juga merupakan jemaat yang diberkati secara finansial. Selain itu kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 12 yang memberikan informasi, ternyata selain mereka itu angkuh secara intelektual, mereka itu kaya secara perekonomian, namun mereka juga limpah dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada jemaat. Tetapi ada satu hal yang minor, bahwa jemaat yang ada di Korintus itu mereka itu
bejat sekali moralnya. Ada daripada beberapa perpaduan jemaat yang ada di situ, ada sebagian daripada orang Yahudi, sebagian juga merupakan orang-orang setempat yang latar belakang mereka agamanya itu adalah penyembahan berhala. Kenapa dikatakan mereka itu sangat bejat secara rohani, secara moral? Karena jemaat yang ditanam oleh Rasul Paulus itu yang pernah hidup mendampingi mereka lebih kurang 1,5 tahun. Jemaat yang relatif muda ditinggalkan oleh Rasul Paulus itu sehingga mereka gamang, tidak memiliki sebuah pijakan di dalam implementasi menjadi pengikut Kristus. Sehingga Rasul Paulus itu mengingatkan, jemaat yang ada di Korintus, jangan bermegah dengan seluruh apa yang pencapaian yang diizinkan di dalam kehidupanmu. Bahwa kekristenan harus menjadi pribadi mitra daripada Allah di dalam melaksanakan kehendak Allah di muka bumi ini. Rasul Paulus itu mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus itu bahwa seluruh pencapaian dan seluruh kemampuan mereka mengumpulkan, bahkan seluruh refleksi daripada karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka yang membekali mereka dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia bernubuat, karunia mendemonstrasikan mukjizat Allah bekerja, bahkan memiliki karunia kesembuhan, tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Bahkan mereka juga berbahasa lidah. Berbahasa lidah itu di tengah-tengah mereka juga memiliki kemampuan untuk membeda-bedakan roh. Bahkan di situ juga dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 12. Mereka itu juga mampu menafsir bahasa roh. Tetapi walaupun mereka limpah secara finansial, limpah secara intelektual, limpah secara karunia rohani, tetapi mereka itu tidak memiliki pijakan sebagai orang benar. Sehingga Rasul Paulus ngomong itu bahwa seluruh penghidupan di muka bumi ini bukan berhenti sampai di situ saja. Tetapi akan tiba pada masanya kalau kita melihat judul perikopnya itu bahwa Allah adalah hakim. Artinya seluruh penghidupan setelah mereka di muka bumi ini selesai harus ada pertanggungjawaban. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ia bersama dengan Apolos dalam memberikan keteladanan. Bahkan kalau kita melihat jemaat yang ada di Korintus juga terbelah. Ada yang berkata, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Petrus, dan aku ini golongan Kristus. Sehingga terjadi satu kotak satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sepanjang 2 bulan ini kita diingatkan tentang peranan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan semua orang percaya. Termasuk kita di dalam, termasuk juga jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, jemaat Korintus menjadi peringatan bagi kita semua. Bahwa mereka itu hidup bersentral pada dirinya sendiri. Padahal tujuan pemberian daripada seluruh kompetensi yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Korintus itu tujuannya itu adalah untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Bukan merasa superior, lebih penting, lebih hebat daripada satu dengan yang lain. Tetapi melainkan harus memiliki satu konsep pemahaman. Sebuah realita bahwa semua orang percaya merupakan anggota tubuh Kristus. Nah, kalau kita mau melihat realita kehidupan kita, seluruh penghidupan kita itu bisa menghidupi di dalam tubuh ini memiliki begitu banyak istilah. Ada panca indera, kemudian juga ada organ tubuh yang ada internal di dalam tubuh kita. Ada juga anggota tubuh. Tetapi semuanya akan berfungsi sebagaimana di dalam tubuh yang lengkap ini. Sehingga mampu kita itu bisa hidup efektif dan baik. Sama demikian juga kekristenan, kita harus memahami bahwa seluruh pencapaian yang Tuhan izinkan kita mencapai dan mengumpulkan, bahkan karunia spiritual yang diberikan kepada kita, kita itu harus mempertanggungjawabkan.
Sebuah pengajaran ilustrasi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang dituliskan di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 41 perikop, nanti Bapak Ibu baca. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus maupun disampaikan oleh Tuhan Yesus semuanya sama. Bahwa semua yang diberikan kepada kita semuanya harus ada pertanggungjawaban. Matius pasal 25 ayat 14 itu berbicara tentang talenta. Sebuah perumpamaan itu merupakan fakta kebenaran, realita, kenyataan. Tuhan Yesus berkata demikian, bahwa seorang Tuhan akan melaksanakan perjalanan ke tempat yang jauh dalam waktu yang lama. Lalu ia mulai mengumpulkan 3 orang staf yang bisa diandalkannya, dan ia mulai mempercayakan talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta, dan di situ dituliskan keterangannya bahwa sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah dipendelegasian 5, 2, dan 1, dan tuannya pun pergi melaksanakan perjalanan ke satu tempat yang sangat jauh. Apa yang merespon daripada 3 orang ini? Respon pertama yang menerima 5 talenta tidak menantikan waktu yang lama. Begitu yang menerima 5 talenta. Talenta kalau kita searching talent itu berbicara tentang bakat. Semua manusia secara universal itu Tuhan itu menaruhkan bakat. Tuhan itu menaruhkan talenta, tetapi perlu diasah. Perlu dipertajam sehingga bisa maksimal di dalam penggunaan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang 5 segera pergi untuk menggandakan labanya dapat 5. Sehingga 10 ada di dalam tangannya. Begitu juga yang nomor 2 ini. Ia juga segera pergi menggandakan talenta yang dipercayakannya itu menjadi 4. Melahirkan 2. Tetapi ada yang nomor 3 ini. Yang nomor 3 ini berkata demikian. Bahwa aku tahu bahwa tuanku merupakan seorang yang kejam. Ia menuai di tempat di mana ia tidak menabur. Oleh karena itu 1 talenta yang diberikan kepadaku, maka aku akan menyimpan, lalu membungkus demikian rupa, kemudian menguburkan di dalam tanah. Singkat cerita, setelah perjalanan yang jauh dalam waktu yang telah ditentukan, tuannya kembali. Ketika tuannya kembali, sehingga ketiga daripada staf itu kan harus mempertanggungjawabkan. Ketika yang 5 talenta itu mempertanggungjawabkan kepada tuannya. Tuan, 5 talenta yang kau berikan kepadaku, ini lihat, aku sudah melipat gandakan menjadi 10 talenta. Ada sebuah hamba Tuhan yang bisa dipercaya, kesimpulannya dikategorikan hamba yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil yang kuberikan kepadamu, maka aku akan memberikan perkara-perkara yang besar. Mari masuk bersama-sama dengan aku masuk ke dalam sukacita. Dan yang kedua juga, yang nomor 2 datang. Ketika ia mempertanggungjawabkan, Tuanku, ini talenta yang kau percayakan hari ini sudah berbuah, sudah menjadi 4. Dan tuannya berkata, hai hambaku yang baik dan yang setia. Hamba Tuhan yang bisa dipercaya dikategorikan, disimpulkan menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia. Dan yang ketiga, ketika ia mempertanggungjawabkan, aku tidak berani untuk mengapa-ngapain talenta, bakat yang Tuhan berikan. Aku menguburkannya, membiarkan bakat itu tertidur dan terkubur bersama dengan kuburan yang memiliki sumber daya talenta yang begitu banyak. Dan apa kata Tuhan itu ketika tidak bisa mengembangkan talenta? Hamba Tuhan yang malas dan jahat. Malas dan jahat tidak berhenti sampai di situ. Kalau yang pertama dan kedua memperoleh apresiasi, hamba yang baik dan setia, bahkan hidup di dalam apa? Perjamuan, sukacita bersama dengan Tuhannya. Tetapi yang nomor 3 ini nasibnya luar biasa.
karena dia malas dan ia jahat, maka ia mengalami konsekuensi dihakimi. Ia dilemparkan ke tempat yang gelap, tempat di mana penuh dengan gertak giginya. Bapak Ibu dan Hadirin yang terkasih di dalam Kristus, jemaat Korintus menjadi pembelajaran bagi kita. Kemudian juga dari 3 sosok pribadi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga menjadi pembelajaran bagi kita. Hidup ini merupakan pilihan bagaimana kita menjalani hidup. Menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya itu pilihan. Bapak Ibu dan Hadirin yang terkasih, setiap kita, bahkan semua manusia secara universal, bahwa Tuhan itu telah menaruhkan bakat. Kalau Anda memiliki bakat, jangan biarkan bakat itu terpendam. Jangan membiarkan talenta yang ada padamu hidup untuk diri sendiri. Kalau Anda memiliki suara yang bagus, mari lapor sama Gary. Bang, aku kepingin mengkontribusikan dengan kemampuan talenta yang Tuhan berikan kepadaku, sehingga aku bisa memuliakan nama Tuhan melalui daripada bakat yang Tuhan berikan. Tadi saya juga dengar Gary, Pak, di sini kita tim musiknya masih sepertinya kurang. Oh, nggak apa-apa. Tuhan itu selalu mengirimkan orang-orang yang mengasihi Tuhan ada di tempat ini. Gue bilang, Gary, penting harus selalu dikampanye bahwa orang-orang yang memang bisa bermain alat musik sehingga di kemudian hari bisa bersama-sama mengoptimalkan bakat yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu dan Hadirin yang terkasih, setiap kita tidak bisa melarikan diri di dalam untuk mengembangkan talenta bakat yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal 4 itu berbicara bahwa semua yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita menyandingkan dengan yang disampaikan oleh Petrus ya, karena waktu kita tidak membaca semua ya, saya ngomong aja ya. 1 Petrus nanti Bapak Ibu baca 1 Petrus 4. Itu satu perikopnya sama seperti muatannya itu berbicara tentang bahwa penghakiman itu selalu dimulai dari rumah Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 17. Dan ini berbicara tentang mempertanggungjawabkan karunia. Ayat 10 di situ dituliskan, saya bacakan untuk kita ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan sesuai dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Seluruh kompetensi yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Tuhan itu selalu memberikan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kekuatan yang diberikan. Kalau nanti baca di dalam Roma pasal 12, itu juga diberitahukan bahwa semuanya kita itu memiliki kapasitas yang telah Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita satu dengan yang lain. Bahwa pelayanan, tentu kita tidak bisa mengambil kompetensi orang lain. Contoh, saya tidak bisa mengambil kompetensi Gary. Gary memimpin pujian sangat piawai dan kita senang. Kita bisa larut dengan liriknya, kita bisa menuangkan pujian dengan baik. Saya agak masalah. Saya tidak tahu kapan saya harus masuk, kapan saya harus berhenti. Sehingga nanti saya akan minta Gary depan dulu, nanti kita nyanyi. Layanilah satu dengan yang lain. 1 Petrus juga memberitahukan kepada kita, semua kita sudah memiliki karunia. Mengapa? Ketika kita lahir baru. Di saat lahir baru maka Roh Allah itu sampai kepada kita. Sehingga karya Roh Kudus melalui kehidupan kita merefleksikan karunia-karunia yang diberikan sesuai dengan kapasitas. Jangan mengambil kompetensi yang lain. Nah, perhatikan dikatakan jika ada orang yang berbicara itu di dalam kekristenan itu bolehlah kita simpulkan beberapa hal.
Panggilan kekristenan kita bersaksi bagi Kristus. Artinya berbicara tentang Injil. Permulaan Injil berbicara tentang Yesus Kristus. Ya. Panggilan menyampaikan kabar baik. Nah tentu kita harus membekali diri dengan pengetahuan kebenaran. Kemudian selain daripada berbicara menyampaikan, panggilan kekristenan juga harus mempertanggungjawabkan iman kita. Atau disebut dengan apologetik. 1 Petrus 3:15 menuliskan kepada kita bahwa ketika orang-orang yang ditempatkan di dalam kehidupan kita, mereka meminta pertanggungjawaban iman kita, maka kita harus dengan lemah lembut. Kita harus menghormati lawan bicara. Jangan mengukur iman kita, kitab suci kita dengan kitab suci orang di luar komunitas kita. Itu akan terjadi perselisihan yang runcing, bisa di kemudian hari bisa bermasalah. Ya. Panggilan kekristenan kita hanya bersaksi, kita hanya mempertanggungjawabkan iman kita dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan, dengan cara menghormati audiens yang meminta pertanggungjawab iman kita. Berbicara apa lagi? Berbicara itu juga berkhotbah. Berkhotbah yang baik dan benar itu perlu kita merenungkan firman Tuhan. Judulnya, pendahuluannya, isinya harus linear. Meskipun firman Tuhan itu semuanya adalah sang kebenaran. Tetapi ketika Anda dipakai untuk sebagai narasumber, menyampaikan, Anda harus punya kerendahan hati merenungkan firman Tuhan. Sehingga menjadi seorang pengkhotbah yang bisa diandalkan oleh Tuhan, khotbah yang bersentral pada Kristus. Khotbah bukan pengajaran daripada pengajaran normatif pengetahuan umum, tetapi melainkan benar sungguh semuanya, tidak melampaui dan tidak mengurangi yang tertulis di dalam kitab suci. Belum lagi berbicara itu tentu juga tentang mengajar. Bagaimana bisa mengajar dengan baik? Kita harus belajar. Seorang murid selesai dimuridkan, maka kompetensinya sama dengan gurunya. Dengan demikian, Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, seluruh karunia itu sudah diberikan berlimpah-limpah 2000 tahun yang lalu ketika Pentakosta pertama di dalam Kisah Rasul pasal 2. Jangan membiarkan karunia maupun talenta di dalam diri kita itu dibiarkan tertidur. Talenta, bakat itu secara universal sudah diberikan. Pencapaian pengetahuan akademis sudah Anda peroleh di dunia pendidikan maupun di dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Kemudian lahir baru Anda sudah dipenuhi dengan Roh Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, merefleksikan karya Roh Allah, bukan berhenti sampai kepada diri kita. Jangan menjadi laut mati. Laut mati itu hampir tidak ada kehidupan. Tetapi kekristenan harus menjadi dari seluruh kehidupan kita mengalir aliran sumber kehidupan bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kehidupan kita. Mengajar juga merupakan bagian daripada berbicara. Mengajar tentu tidak mengajar tentang istilahnya. Mengajar itu bukan seperti ilmu pengetahuan yang relatif, tetapi benar-benar mengajar fundamentalnya Injili, tidak melampaui daripada firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Aku dan Apolos memberikan keteladanan. Semua yang kulakukan tidak pernah melampaui tertulis maupun mengurangi. Dengan demikian, Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, selain berbicara juga dikatakan melayani sesuai dengan kapasitas kita. Kalau selama ini sulit sekali kita implementasikan, melayani di hari Minggu kan terbatas. Harus tahu main alat musik dan penguasaan diri dengan baik. 1 Petrus 4 juga berbicara penguasaan diri, dan implementasi kasih itu berbicara tentang dalam pelayanan. Gak semua kalau tidak menguasai diri dengan baik dari 3 posisi yang sangat diurapi, tentu tidak bisa mengeluarkan harmonisasi.
Tetapi permasalahannya gak semua kita mampu bisa memainkan alat musik. Di hari Minggu kita juga mungkin tidak memiliki kompetensi seperti pemimpin pujian dan singers, serta diaken, diakonis, pendoa syafaat yang tadi berdiri di tempat ini, kemudian juga multimedia dan yang lain-lain. Tetapi kabar baiknya, bahwa kita bisa mengimplementasikan konkret di dalam penata layanan satu dengan yang lain. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita. Geri, nyanyikan dulu Roma pasal 12. Di mana kita bisa implementasikan melayani satu dengan yang lain. Ada wadah di tempat ini, kabar baik buat kita semua. FA. Apa itu FA? Family Altar. Family Altar itu merupakan gudang arsenal, gudang senjata yang diasah. Karunia-karunia satu dengan yang lain diasah menjadi senjata yang tajam. Minggu ini si A pemimpin pujian, kemudian si B doa syafaat, si C sharing firman, si D icebreaker, diputar semua. Sehingga disitulah kita mulai belajar, diasah, dimuridkan, menemukan kompetensi. Ternyata saya diberikan karunia sebagai pendoa syafaat. Oh, ternyata saya diberikan karunia saya sebagai backing vokal. Oh, saya punya kompetensi rupanya sebagai pemimpin pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Padamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oke, terus. Tuhan, ku sembahkan, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Dan adik-adik yang terkasih, menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya itu panggilan semua. Jangan berpikir, loh gak ada kaitannya sama rohani. Nanti dulu, siapakah sang pemilik hidup kita? Kita bisa berada dilahirkan karena Tuhan ada di situ menyertai kita. Sehingga kita bisa menjadi lebih pemenang, keluar masuk rahim orang tua kita. Kalau bukan karena Tuhan. Dengan demikian, bahwa keberadaan kita itu direncanakan oleh Tuhan dari rahim. Kedua, menjalani hidup yang mewarisi dosa, warisan dari Adam sampai orang tua kita leluhur dan kita sendiri melakukan. Siapa yang membereskan? Tuhan Yesus membereskan di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah menebus seluruh kehidupan kita sehingga hidup mati kita harus menjadi milik Kristus. Kemampuan intelektual yang kita peroleh dari akademis maupun pengalaman hidup di dunia ini harus kita kontribusikan untuk pembangunan tubuh Kristus. Bakat yang Tuhan berikan kepada kita harus diserahkan kepada Tuhan
untuk bisa mempermuliakan nama Tuhan dengan tujuan membangun tubuh Kristus. Kalau karunia yang diberikan, jangan merasa lebih hebat, jangan merasa lebih penting, jangan merasa lebih dari yang lain. Ingatlah, di dalam tubuh kita ada panca indera, ada organ tubuh, ada anggota tubuh. Semua menjadi satu kesatuan unit yang lengkap, sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Sama kekristenan, kita ini merupakan anggota tubuh Kristus yang harus melebur menjadi satu dengan yang lain. Jangan mengkotak-kotak satu dengan yang lain. It's okay, minggu kita tidak bisa implementasi saling melayani, tapi ada hari Jumat. Hari Jumat kami mengundang semua jemaat di tempat ini bisa mendaftar kepada seluruh pengerja di tempat ini, memberitahukan alamat yang paling dekat dengan rumah Anda. Ada kelompok ibadah rumah-rumah. Disitulah Anda dilatih, Anda dimuridkan, sehingga selesai Anda dimuridkan, kompetensinya akan sama seperti gurunya. Setuju? Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya pengetahuan kebenaran yang telah kami dengar mampu menghidupi di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengkontribusikan seluruh hidup kami untuk mempermuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini sambil kita mempersiapkan persembahan kita. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 27 November 2022. 1. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. 1. Sesi pertama pukul 11.00 WIB dan sesi kedua pukul 16.00 WIB. 3. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai ibadah ini selesai setelah ditutup dengan doa berkat, dan ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dari handphone atau di silent. Bagi jemaat yang ingin didoakan, dapat menghubungi ASER yang bertugas setelah ibadah atau dapat menghubungi kepada Bapak Edward dan Bapak Torang. Keempat, mari kita bersama-sama bergabung dalam Family Altar di GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. Kelima, ibadah FA Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15.00 WIB di tempat ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 83722862228. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan juga dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 9. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ya Bapa.
Kiranya firman yang ditabur itu ditumbuh di tanah yang subur ya Bapa. Ya Bapa, kami percaya firman yang setiap kali Engkau beri buat kami itu menjadi bekal buat kami ya Bapa. Kami juga percaya kami bawa firman-Mu pulang, dan kami percaya itu menjadi rema dalam hidup kami dan panutan bagi hidup kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk bisa mengemban semua talenta-talenta kami, sehingga itu menjadi ya Bapa kepercayaan bagi-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, Engkau pakai semua kami ya Bapa yang punya talenta itu ya Bapa, sehingga kami bisa menduplikasi semua talenta kami ya Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Tuan Ong ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa pengembalaan dia ya Bapa, dimanapun dia berada Engkau berkati. Bapak juga berkati keluarganya, pekerjaannya, pengajarannya ya Bapak. Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Bapak terima kasih ya Bapak. Kami mau berdoa untuk gembala kami ada di pusat. Kiranya Engkau berkati gembala kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan keempat deputinya ya Bapak. Bapak berkati juga senior pastor kami Bapak Erbambang Yonan, dan eksekutif pastor kami Bapak Edi Prajetno, dan asosiat pastor kami Bapak Jansen Lase dan Bapak Ferry Joshua Ginting. Dan gembala kami ada di tempat ini Bapak Andrew Tobing ya Bapak. Kiranya berkat dari Allah Bapa menyertai hamba-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, pengembalaan mereka, visi demi visi yang baru Engkau beri ya Bapak untuk hamba-hamba-Mu ya Bapak, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Bapak kami juga berdoa kiranya pemeliharaan keluarga atas hamba gembala kami ya Bapak, hamba-Mu ya Bapak. Berkati istri gembala kami ya Bapak, Ibu Teresia dan anak-anaknya. Kiranya ya Bapak, berilah kesehatan ya Bapak, berilah keluarga yang solid ya Bapak, dan berkati adanya berkat finansial ya Bapak atas keluarga gembala kami ya Bapak. Dan juga gembala kami ya Bapak Andrew Tobing, Engkau berkati dalam pengajarannya, dalam STT, Engkau berkati, Engkau sertai ya Bapak, supaya banyak murid-murid baru ya Bapak menjadi kayu estafet ya Bapak untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami ya Bapak. Kiranya ya Bapak, Kau berkati presiden dan wakil presiden kami, setiap kabinet menteri dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak. Kiranya Engkau beri ya Bapak roh takut akan Engkau ya Bapak. Dimanapun mereka berada, Engkau sertai dengan tanda-tanda yang lebih ajaib untuk memajukan Indonesia ya Bapak. Kau beri ya Bapak hikmat-Mu ya Bapak, untuk bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, jauhkan mereka dari ketamakan, jauhkan mereka dari korupsi ya Bapak, sehingga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain ya Bapak. Bapak kami juga berdoa ya Bapak untuk kedamaian negara-negara ya Bapak. Jauhkan dari segala peperangan ya Bapak. Biarlah damai sejahtera hikmat-Mu Engkau curahkan di setiap negara ya Bapak, supaya adanya kasih ya Bapak, kasih yang Engkau ajarkan ya Bapak buat mereka ya Bapak, bukan kesombongan ya Bapak. Dan kami percaya Bapak, setiap negara itu ya Bapak akan menyanjung Engkau ya Bapak sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Bapak. Bapak kami juga berdoa ya Bapak untuk setiap jemaat kami ada di Stomo Tower ya Bapak, dari sesi 1 dan 2 ya Bapak. Kiranya Engkau berkati ya Bapak setiap yang bekerja, setiap yang sekolah, kuliah, maupun yang punya usaha ya Bapak. Engkau berkati ya Bapak. Bapak, Engkau berkati setiap keluarga ya Bapak. Suami yang mengasihi istri, istri yang patuh kepada suami, dan anak-anak patuh dengan orang tuanya juga ya Bapak. Bapak, kiranya kami mau berdoa untuk setiap janda-janda miskin dan anak yatim piatu. Kiranya Engkau berkati ya Bapak, Engkau beri kecukupan ya Bapak, sehingga mereka tidak kekurangan lagi ya Bapak.
Bapa, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan di akhir bulan November ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa persembahan kami ya Bapa. Berkati setiap yang memberi perpuluhan, ucapan syukur Engkau berkati. Engkau juga di persembahan pembangunan Engkau berkati ya Bapa. Kiranya biarlah persembahan kami ini ya Bapa sebagai ucapan syukur kami kepadamu, sebagai rasa syukur kami yang kami persembahkan untuk-Mu ya Bapa atas segala kebaikan-Mu sepanjang bulan ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bapa, kami sebelum kami pulang ya Bapa, kiranya kami mau berdoa, kami mau ngangkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera turun atas puri tembok-Mu ya Bapa. Kiranya setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu ya Bapa, itu diberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Sebelum kami pulang ya Bapa, kiranya Engkau berkati kami ya Bapa dengan berkat daripada-Mu. Anak-anak Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu dan wajah-Mu ke surga. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menjadi milikmu saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Dan bagi Bapak Ibu juga memberikan persembahan persepuluhan, dapat masukkannya ke dalam amplop persembahan persepuluhan yang ada tersedia. Sampai jumpa minggu depan, kiranya bersama-sama kita datang kembali di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Raja.